Dan walaupun saya dibayar sedikit, saya bekerja tetap serius gitu. Nah, itu namanya pengabdian. Iya. Bagi hidup itu menjadi dua, mengabdi dan bekerja untuk mencari makan. Oke teman-teman, balik lagi di podcast Cika Talk Channel, dan kali ini masih juga bersama dengan legenda musik panutan saya, Bapak Musafir Rizwan Hari, yang akrabnya dipanggil Pak Is. Dan tadi kita udah ngobrol ya Pak ya, tentang bagaimana sih Pak Is itu memulai karir bermusik. Sebetulnya apakah memang keluarga Pak Is itu memang suka bermusik, hobi bermusik, atau bagaimana? Karena kan Pak Is itu dari kecil kan sudah menemukan passion, ketertarikan di musik ya Pak ya. Ini tuh ceritanya gimana tuh Pak? Jadi kebetulan mulai kakek itu pemusik. Kakek saya itu pemain trompet. Zaman film masih bisu. Sehingga kalau ada film, supaya suasana tidak kosong, kakek saya masuk diundang oleh pengusaha film tadi untuk membuat ilustrasi secara improvisasi aja. Jadi ketika itu film sorot, terus dia apa gambar di situ, terus improvisasi dikarang bagaimana caranya gitu. Itu kakek saya. Waktu itu turun ke anak-anaknya, salah satu ibu saya, anak-anak yang laki-laki pemusik semua. Saya bisa main musik, kemudian oleh orang tua saya, Iswan Hari dikirim ke Jogja aja sekalian, nggak usah nanggung-nanggung, bisa belajar musik aja sekalian. Saya dikirim ke Jogja, sekolah di sana. Di mana tuh Pak tepatnya? Isi. Akademi Musik. Akademi Musik. Sekolah musik dulu sih, sekolah musik dulu, kemudian akademi musik. Isi belum ada. Isi belum ada. Nah, setelah itu pulang dari sana, ya saya bermain musik. Cuma di antara keturunan itu, cuma saya yang mengambil profesi musik. Yang lain bisa musik, anak-anak cucu-cucunya itu, tapi nggak ada yang berprofesi musik. Nggak ada. Jadi untuk hobi aja gitu ya Pak ya? Hobi aja. Nah, saya betul musik, jadi hidup saya itu ya untuk musik, sudah sepenuhnya untuk musik. Kemudian turun ke anak-anak saya, 3 anak itu bisa main musik semua, cuma yang betul-betul terjun di musik itu anak saya yang ketiga. Musik betul. Alat musik pertama apa yang Pak Is kuasai? Dulu saksofon saya. Saksofon. Ya, saksofon. Kemudian ketika ke Jogja, tidak ada saksofon di sana. Jurusan saksofon itu nggak ada. Yang ada klarinet. Nah, saya ambil klarinet, mulai dari awal lagi. Kemudian, ya sampai selesai. Cuma, ketika saya terjun di masyarakat, itu tidak ada anak yang belajar saksofon. Sekian puluh tahun saya jadi guru musik, itu murid saya saksofon sekitar 3 atau 4 orang. Tapi kalau yang belajar nyanyi banyak. Kebetulan saya waktu itu, istilahnya itu ada mayor, pelajaran mayor itu spesialisasi tiup ya. Belajarnya dari mana saksofon ya, di itu Pak? Jogja itu. Walaupun klarinet kan fingeringnya hampir mirip. Hampir mirip. Klarinet, saksofon itu hampir mirip. Ya jadi akhirnya, nah klarinet itu kan jarang dipakai di kehidupan musik di Indonesia ini lah. Jarang orang main klarinet. Yang umumnya saksofon. Jadi saya balik ke saksofon lagi. Lalu saya bekerja di dinas pendidikan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi saya di bidang kesenian. Ya akhirnya saya tidak mempelajari musik klasik saja. Tapi saya pelajari segala musik. Namanya urusan kesenian. Betul. Jadi musik keroncong. Ya, di situlah saya mengenal keroncong. Kemudian ada dangdut, ada qasidah, ada samroh, macam-macam itu. Saya ikut terlibat, walaupun saya tidak bisa mainnya, tapi saya ikut terlibat. Ada kegiatan-kegiatan itu, musiknya saya akan berikan pelatihannya. Gitu. Pak, kalau lagi mengaransemen partitur paduan suara itu kan Pak Is sudah banyak sekali ya. Itu proses kreatifnya gimana sih Pak? Proses kreatif itu ada 2. Yang pertama, saya tertarik pada satu lagu, Seunte Manikam. Oh, Seunte Manikam. Itu saya buat datang dari perasaan saya sendiri, tidak ada yang minta. Seunte Manikam itu Bapak yang mengaransemen ya? Saya yang bikin aransemen, ada di buku itu. Terus ada lagi
Bukit Kemenangan. Bukit Kemenangan itu ya menurut saya lagu ini bagus sekali. Itu dari apa? Dari Ya, hati dari ya, Pak ya. Tapi yang lain datang pesanan. Pesanannya. Ada yang Tergantung minta, amplopnya. Ya, iya. Pak, punya aransemen lagu apa namanya? Kopi dangdut. Ya, saya enggak punya. Pak, tolong dibuatkan, Pak. Nah, saya buatkan kopi dangdut. Jadi sekarang saya buat sebagian ada yang saya buat karena keinginan saya sendiri, ada sebagian karena dipesan. Itu macamnya dua itu. Tapi begini, dipesan atau datang dari perasaan sendiri, itu pasti saya kerjakan dan saya kira seniman semuanya begitu. Pasti dikerjakan dengan sungguh-sungguh dan serius. Artinya tidak kalau dipesan itu terus asal-asalan itu enggak. Saya kerjakan dengan baik. Itu bedanya seniman sama penjual masakan gitu ya. Kalau orang datang bawa uang 25.000 itu pesan martabak misalnya. Ya kalau 25.000 ya telurnya 1. Kalau 35 baru 2, kalau 40 baru berapa gitu. Nah, kalau kami seniman, khususnya musik ya yang saya tahu, itu saya passing tarif sekian. Tapi orangnya, Pak, saya punya uang sekian, Pak. Kalau saya, ya enggak masalah saya kerjakan. Saya akan mengerjakan dengan serius. Tidak karena bayaran itu tak barat sakara video enggak pernah gitu. Saya cek teman-teman seniman juga begitu semua. Bahkan ada pematung siapa namanya itu, dia dipesan oleh Bung Karno untuk bikin patung. Ternyata waktu itu duitnya kurang. Dia jual mobilnya untuk menyelesaikan patung itu. Jadi secara untung rugi. Tapi sampai sekarang patung itu ada di Jakarta. Itu idealisme berkarya ya, Pak? Iya, idealisme berkarya begitu. Saya juga begitu. Memelihara semangatnya gimana tuh, Pak Is? Itu tadi, saya itu tidak pernah tidak bersemangat gitu. Ya selalu senang gitu. Mungkin ini ya, maksudnya buat yang muda-muda ini kan perlu belajar ya. Saya kira yang muda juga sama. Saya tidak tahu ya, tapi perasaan saya, para seniman itu mesti begitu. Saya badan gerges-gerges gitu ya. Terus ada diundang paduan suara. Saya berangkat ya, sehat itu. Saya nggak pernah tidak semangat. Pasti semangat. Ada tantangan, ada rangsangan apa saja. Dengan tidak ada sama sekali, saya tetap bersemangat. Sekarang saya sedang membuat lagu, tidak ada yang pesan. Karena saya bersemangat aja lagu Tanjung Perak Tepi Laut. Tanjung Perak Tepi Laut itu, saya buat itu, tapi belum jadi. Baru. Itu tidak ada yang minta, tidak ada yang mau bayar saya. Saya buat dan kemudian saya tulis. Kalau saya ditulis untuk paduan suara apa, asuhan siapa gitu, selamat berlatih gitu. Itu artinya ada honornya. Tapi kalau ditulis karena saya suka ya selamat berlatih gitu saja. Terjawab sudah ya berarti ya. Itu kuncinya ya. Ya, kalau selamat berlatih itu berarti tidak ada yang pesan. Tidak. Dari hati, Pak ya. Dari hati. Betul. Tapi kalau ditulis untuk ini berarti pesanan gitu ya, Pak ya. Misalnya saya bikin lagu Aku Melangkah Lagi. Aku Melangkah Lagi. Kalau tidak salah tidak ada yang pesan itu. Saya tertarik aja lagu ini kok bagus ya. Saya buat. Tapi jadi pokoknya apa yang Pak Is suka gitu ya. Saya suka, tertarik, saya buat. Tapi ada juga tidak suka atau ya biasa-biasa aja tapi ada yang pesan. Ada yang dibayar. Ya itu tadi tinggal ditulis untuk siapa, lah itu berarti itu pesanan itu. Itu ya, itu. Tapi kalau tidak ada tulisannya apa? Petunjuknya. Iya. Berarti karena keinginan saya sendiri. Iya. Menarik sekali ya ini ya teman-teman ya. Akhirnya terjawab sudah nih rasa penasaran kenapa dulu di partitur-partitur yang saya pelajari yang ditulis oleh Pak Is itu memang selalu ada tulisan selamat berlatih dan kalau ditulis untuk itu berarti ada amplopnya gitu ya Pak. Amplopnya, betul iya. Apa sih Pak pesan Pak Is terhadap anak-anak muda ya terutama yang berkecimpung di industri musik? Bagaimana untuk menjaga tetap produktif dan tetap kreatif dalam menciptakan karya-karya musik di Indonesia. Apa nih Pak? Yang pertama begini, musik itu bahasa bunyi, bahasa nada-nada. Jadi bicara musik adalah bisa bunyi. Diskusi musik, diskusi bunyi. Berdebat soal musik, ya berdebat soal bunyi. Nah, yang seringnya itu ada
musik, tapi yang diomongkan tuh syairnya. Tidak berarti tidak penting syair, tapi ya jangan di urusan musik gitu. Misalnya di majalah ada ruang sastra. Nah, silakan bicara syairnya dari lagu-lagunya Ebit GAD. Nah, itu bisa diulas di sastranya itu. Tapi kalau sudah bisa musik, ya silakan musiknya Ebit GAD itu dianalisa dari musiknya. Bentuk komposisinya seperti apa, pola melodinya seperti apa, progressive chord-nya seperti apa, itu harus dihitung. Nah, itu yang saya sering melihat begitu. Orang lebih cenderung bicara soal syair daripada musiknya sendiri. Sekali lagi bukan tidak penting, tapi tidak di ruangnya gitu loh. Kalau bicara musik ya kita analisa sampai habis tentang musik itu seperti apa. Nah, kepada generasi muda, harapan saya itu salah satunya. Jadi Anda harus betul-betul pelajari musik itu dengan sungguh-sungguh, kemudian silakan dianalisa. Jadi kalau ada satu ciptaan mau didiskusikan, ya didiskusikan dari sisi itu. Dari sisi musiknya, mungkin bentuk aransemennya, mungkin alat musik yang dipakai, string, tiup, atau apa, itu semuanya diskusikan di situ. Jadi jangan syair yang dibicarakan, seringnya begitu. Nah, itu saya kira begitu. Yang kedua, sekarang kursus musik itu sangat banyak. Di Surabaya itu kursus apa yang tidak ada musik? Segala macam ada. Jadi untuk mengetahui tentang musik itu dengan mudah dikerjakan. Nah, karena itu saya melihat memang sangat maju musik sekarang ini. Sangat maju. Tapi ya harapan saya tadi itu bermain musik, jangan begini ya, saya tidak mau munafik dianggap sok suci. Sebagai musik, ya kita butuh duit juga, ya. Pekerjaan kita main musik, jadi kita ingin makan dan sebagainya itu dari musik. Tapi hidup itu harus dibagi dua. Kalau saya kerjakan mulai sejak saya main musik tahun 60-an. Hidup dibagi dua. Satu, musik dipakai untuk mencari uang, untuk makan saya, makan istri saya, makan anak-anak saya, sekolah dan sebagainya itu dari musik itu. Tapi di bagian lain, musik itu bisa dipakai sebagai pengabdian. Mengabdi di bidang musik. Saya banyak membuat lagu yang tidak 1 sen pun saya terima, tetapi harus saya abdikan di situ. Karena musik itu tempat pengabdian saya. Termasuk ada orang datang misalnya, Pak bikin aransemen berapa? Saya sebut sekian juta misalnya. Pak, saya cuma uang sekian ratus, Pak. Kalau saya melihat, saya suka sama orang itu karena tujuannya untuk lomba dan sebagainya. Oke, saya kerjakan. Dan walaupun saya dibayar sedikit, saya bekerja tetap serius gitu. Nah, itu namanya pengabdian. Pengabdian. Di sisi lain, ya untuk mencari makan. Itu saja. Bagi hidup itu menjadi dua. Mengabdi dan bekerja untuk mencari makan. Tidak munafik. Terus kita tidak mau main musik, tidak mau dibayar, tidak mau. Ya kita minta dibayar dong. Makan saya itu dari musik. Saya tidak bisa bekerja lain selain musik. Jadi saya harus dapat sesuatu dari musik. Tapi tidak semuanya saya pakai, separuh saya pakai untuk mengabdi. Saya bikin lagu apa yang tidak dibayar. Saya bikin lagu Jawa Timur ya, Mars Jawa Timur. Itu saya nggak dibayar. Lagu saya dipakai di mana-mana, ya nggak dikasih apa-apa. Tapi saya nggak pernah kecewa, gelo, lagu saya dipakai, saya nggak dapat apa-apa, enggak. Nah, itulah pengabdian saya. Luar biasa ya, quote of the day-nya adalah, itu yang bisa saya garis bawahi adalah, musik adalah pengabdiannya Pak Is. Karena itu tadi kuncinya adalah ya mengabdi pada musik. Kalau sudah bicara pengabdian kan, uang akan mengikuti ya Pak ya. Betul, seperti itu yang saya kerjakan. Itu. Luar biasa sekali ya teman-teman. Kalau ngobrol sama Pak Is tuh nggak bakal cukup kalau hanya satu kali podcast. Kayaknya mungkin akan berlanjut di podcast-podcast berikutnya karena karyanya beliau, perjuangannya beliau di bidang musik, khususnya di Surabaya dan Jawa Timur itu banyak sekali. Dan memang nggak cukup sih ya. Jadi nanti semoga aja nanti akan ada kesempatan lagi Pak Is ya untuk kita berbincang lagi di podcast kita nanti. Kita akan gali lebih dalam karya-karyanya Pak Is. Seperti itu.